Renungan Harian Katolik Minggu 20 Juli 2025. Duduk dan mendengarkan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas bab 10 ayat 39. Saudara-saudara, dalam kehidupan masyarakat kita ada suatu kebiasaan saling mengunjungi di antara saudara, teman atau kenalan. Saat kita mengunjungi atau bertamu ke tempat saudara, sahabat, jelas tujuan kita adalah berjumpa dengan orang yang kita kunjungi. Kita tidak mengharapkan atau menuntut diberi segelas kopi atau teh, bahkan minta makan saat berkunjung. Yang kita harapkan saat berkunjung ke tempat orang adalah perjumpaan dan bercakap-cakap dengan yang kita kunjungi. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang kunjungan Yesus ke suatu keluarga. Dalam keluarga tersebut ada Maria dan saudaranya Marta. Kedatangan Yesus disambut dengan dua sikap yang berbeda dari dua orang anggota keluarga tersebut. Maria menerima Yesus, duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk dengan melayani, seperti menyiapkan minum dan makanan ringan. Dengan kesibukannya ini, Marta merasa kerepotan dan memohon supaya Maria membantunya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia. Marta dan Maria, dua saudara yang sangat mengasihi Tuhan, ingin memberikan yang terbaik baginya. Namun, pemikiran dan tindakan mereka berbeda. Marta melihat bahwa Yesus datang sebagai tamu sehingga ia sebagai seorang wanita Yahudi berkewajiban untuk menyambutnya sesuai tradisi Yahudi. Sementara Maria menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti apa yang diharapkannya, yaitu duduk dan mendengarkannya. Marta dipenuhi dengan keharusan-keharusan, sementara Maria mencari apa yang ia butuhkan, yakni mendengarkan dan dekat dengan Tuhan. Melihat hal itu, Yesus lebih memuji Maria yang duduk berdiam dekat kaki Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus. Namun, ini bukan berarti Tuhan Yesus menginginkan kita bermalas-malasan dan tidak bekerja. Namun, yang Yesus ingin tekankan adalah sikap untuk melihat bahwa segala perkara duniawi yang kita lakukan pada saatnya akan menjadi nomor dua dibandingkan dengan relasi dengan Tuhan. Marta tentu tidak dapat dipersalahkan. Dia mau membuat yang terbaik buat sahabat yang begitu dekat dengan mereka. Namun terkadang, seperti Marta, kita larut dalam menyibukkan diri dengan pekerjaan atau pelayanan sampai terkadang kita lupa akan siapa yang kita layani, untuk siapa kita menyibukkan diri. Dapat juga, karena terbiasa sibuk, kita cemas kalau tidak sibuk atau tidak menyibukkan diri. Hidup kita akhirnya selalu dihantui oleh kecemasan dan kekhawatiran akan banyak perkara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus, Sang Sabda, adalah sumber hidup kita orang beriman. Sang Sabda ini ingin berjumpa dengan kita, maka sebagai tuan rumah yang baik, terlebih yang datang sumber hidup iman kita, tentunya kita menjumpai dan duduk mendengarkan perkataannya. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan
adalah pusat dari gerak hidup para pengikut Kristus. Namun, tidak jarang kita khawatir dan sibuk memikirkan program-program pribadi. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, bukalah diri pada Allah dan sibuklah dengan perkara-perkaranya, maka semuanya akan dipenuhinya. Menjadi manusia harus seimbang. Kebijaksanaan hidup ada di titik tengah. Itulah pepatah Timur. Maka, kita hendaknya menjadi orang yang rajin bekerja, namun juga harus tekun berefleksi dan berdoa. Demikian juga sebaliknya, kita berdoa dan meditasi, namun harus tetap rajin bekerja. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melayani sesama yang membutuhkan dengan tulus. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.